Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pentekosta di Indonesia Sumeneb, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian, rohani, dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Kau Sungguh Indah Tiada Tara. Wajahku dimengerti.
Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa layak kita puji, kita sanjung tinggi, sebab Dialah Allah pencipta dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib dan penuh kemuliaan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema merasa tenang di dalam menghadapi situasi sulit yang akan disampaikan oleh Ibu Erlina Tanasa. Selamat mendengarkan. Para pendengar yang saya hormati, selamat pagi. Sebagai orang-orang yang percaya, mestinya kita tetap tenang. Kita tidak boleh takut karena kita mempunyai Yesus. Kita harus hidup di dalam ketenangan. Dalam Alkitab, kita membaca dan belajar bagaimana murid-murid Tuhan pada waktu itu pernah mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Tetapi bersama dengan Yesus, mereka boleh mengalami ketenangan. Di dalam Markus 6 ayatnya yang ke-45 hingga ayatnya yang ke-52, di sana tertulis,
Dan diceritakan bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Setelah Yesus berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah tepat berada di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di daratan. Ketika ia melihat betapa payahnya murid-muridnya mendayung karena serangan angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Yesus hendak melewati mereka. Dan ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak dalam ketakutan, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini Yesus, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan murid-muridnya, dan angin pun redalah seketika itu juga. Mereka begitu sangat tercengang-cengang dan terbingung-bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga bisa mengerti, karena hati mereka tetap degil. Banyak orang yang mengira kalau jadi anak Tuhan itu pasti tidak mungkin mengalami banyak masalah. Pasti tidak akan mengalami kesulitan. Pokoknya kalau sudah percaya Tuhan Yesus, hidupnya pasti akan berjalan dengan lancar, aman, dan baik-baik saja. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam teks ini jelas sekali diperlihatkan bagaimana murid-murid Tuhan ketika mereka sudah melayani, mereka sudah mengikut Tuhan, namun tetap ada masalah-masalah besar yang harus mereka hadapi, yaitu para murid Yesus mendapat tantangan ketika mereka menyeberangi dari Galilea, menyeberangi daerah Galilea dan Kapernaum, kemudian ke seberang ke Betsaida. Ternyata ada angin sakal yang menerjang perahu mereka. Mereka sangat kepayahan dalam menghadapi angin sakal ini. Di sana dikatakan bahwa ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada tepat di tengah-tengah danau. Sedang Yesus sendiri sedang tinggal sendirian di darat. Tetapi ketika mereka melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, Yesus mengetahuinya. Maka Yesus mulai menampakkan diri, berjalan di atas air. Baru saja murid-murid Tuhan melayani. Apakah Tuhan tidak tahu kalau mereka itu akan mengalami semuanya itu? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau ada angin sakal yang datang seperti badai atau topan akan menerjang perahu mereka? Angin sakal ini nampaknya sederhana, tetapi datangnya dari depan dan secara tiba-tiba menekan perahu murid-murid Tuhan itu, sehingga saat itu mereka harus mendayung dengan sangat berat dan dengan sekuat tenaga dan dengan sebegitu payahnya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mengizinkan hal seperti itu terjadi? Kalau Tuhan tahu, bukankah seharusnya Tuhan tidak mengizinkan mereka pergi? Tetapi justru melalui kejadian-kejadian ini, para murid disadarkan bahwa mereka tidak mampu mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Melainkan para murid di sana belajar bagaimana mereka harus bergantung kepada Yesus sepenuhnya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan,
Kita di sini bisa melihat dan belajar bagaimana murid-murid diberi sebuah pelajaran, pengalaman berharga, di mana setelah mereka melihat sendiri, mendengar dan mengikut Yesus, Yesus melakukan banyak mujizat. Orang sakit disembuhkan, banyak orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat. Bahkan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Namun ketika ada masalah, mereka tetap saja mengalami ketakutan yang luar biasa. Bukankah itu juga yang sering kali kita alami? Di sepanjang tahun 2025 ini kita menghadapi begitu banyak krisis keadaan ekonomi yang sangat tidak stabil. Seringkali kita juga sangat khawatir dengan kehidupan kita. Kita ditekan dengan biaya-biaya hidup, tuntutan yang makin hari makin mahal. Tetapi mari kita bersama melalui pembelajaran topik hari ini, kita harus belajar merasa tenang di dalam menghadapi situasi sulit ini. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, baik itu persoalan apapun, maka kita itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk kita mulai belajar melalui firman Tuhan pada hari ini, bahwa satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja. Tuhan pasti akan datang menolong kita. Memang Tuhan membuat kita mengalami semua tantangan itu. Tetapi pada akhirnya percayalah, Tuhan yang setia itu pasti akan melepaskan kita daripada semuanya itu. Bacaan firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus tetap berusaha untuk belajar tenang di dalam situasi yang sesulit apapun. Karena kita tahu, jika sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyertai kita melewati segala kesulitan itu. Dan Tuhan akan membawa kita keluar dari semua kesulitan-kesulitan itu sebagai pemenang. Pertama, kita bisa melihat dan menyadari bahwa Tuhan mengizinkan situasi sulit itu terjadi dalam kehidupan kita. Pada ayat 45 disebutkan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, yaitu ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah perjalanan murid-murid Tuhan dari pelayanan bersama dengan Yesus, di mana kemudian Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu lebih dahulu dan berangkat mendahului Yesus, dan Yesus berdoa. Ini artinya jika Yesus sudah tahu akan ada angin sakal menerpa perahu mereka, mengapa Yesus menyuruh mereka justru pergi duluan? Jika nantinya memang akan ada halangan, ada tantangan, ada rintangan, mengapa Tuhan Yesus tetap memerintahkan mereka untuk pergi mendahuluinya? Di tengah-tengah kita sedang menjalani kehidupan, seringkali kita tidak sadar bahwa seringkali kita pun diizinkan Tuhan untuk menghadapi masalah. Tujuannya apa? Agar kita selalu belajar untuk bergantung hanya kepada Dia. Pada ayat ke-48 dikatakan, betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Betapa payahnya, begitu besar masalah yang luar biasa. Kenapa Tuhan izinkan? Tujuannya agar mereka sekali lagi belajar bergantung hanya kepada Yesus. Sebab mereka itu kepayahan semalam-malaman melewati danau Galilea, seharusnya perjalanan dapat ditempuh lebih cepat, tetapi ini harus melewati semalam-malaman sampai pada pukul 3 malam. Itu artinya ada angin sakal yang menekannya, terus menekan sehingga perahu mereka tidak kunjung melaju. Bukan berarti Tuhan itu cuek dan diam saja, tetapi dengan peristiwa ini Tuhan sedang mengajari murid-muridnya, membangkitkan iman murid-muridnya agar mereka mau belajar
benar-benar belajar, terus bergantung sepenuh-penuhnya hanya kepada Yesus. Jadi jika di tahun 2025 ini ada banyak kesulitan, banyak tantangan, kita berpikir bahwa Tuhan seringkali mengizinkan berbagai masalah bertubi-tubi terjadi, datang silih berganti dalam kehidupan kita, maka hal pertama yang harus kita ketahui, kita harus tetap belajar tenang. Dan yang kedua, di ayat yang ke-48 berkata demikian, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua, agar tetap tenang dalam situasi yang sulit adalah percayalah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan itu mengerti persoalan apapun yang sedang kita hadapi. Dan pasti Tuhan Yesus akan datang menolong kita tepat pada waktunya. Itu harus kita sadari. Tuhan Yesus tidak akan pernah terlambat menolong kita. Sekalipun kita seringkali merasa tidak melihat Yesus, seakan-akan murid Tuhan sendirian saja di dalam perahu itu. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus peduli apa yang sedang mereka hadapi dan alami pada saat itu. Di tengah-tengah danau itu. Bapak, Ibu pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berpikir ketika kita ada masalah, seakan-akan Tuhan tidak peduli, Tuhan hanya berpangku tangan. Tetapi ketika ada persoalan, seolah-olah Tuhan itu berada begitu jauh dari kita, membiarkan kita menghadapi kesulitan itu sendirian. Ketika kita mengalami kesulitan, seakan-akan Tuhan tidak peduli kepada kita. Tuhan mengizinkan kita mengalaminya, tetapi Tuhan juga pasti akan menolong kita melewati semua masalah itu dan melepaskan kita dari semua kesulitan itu. Ketika kita berangkat, lalu kemudian ada masalah, maka tepat pada waktunya Yesus akan datang menolong kita. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ini. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Jangan khawatir, tetaplah belajar tenang di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan apapun. Yang ketiga, dalam ayat ini disebutkan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tersengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Mengapa mereka belum mengerti bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kuasa? Maka kunci ketiga supaya kita dapat tetap tenang dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit adalah kita harus percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa dan masih berkuasa dan Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Yesus tetap berkuasa dan masih berkuasa dulu, sekarang, bahkan saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat dari pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Tuhan melakukan begitu banyak mujizat pada pasal 3 dan pasal 4 yang menceritakan bagaimana yang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Bahkan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Demikian juga ketika para murid itu menghadapi angin badai dan angin sakal, lalu bertemu Yesus, dan ketika Yesus berada di dalam perahu, maka seketika itu juga redalah angin badai dan angin sakal itu. Sebagai bahan refleksi, marilah kita melihat bagaimana murid Tuhan yaitu Petrus di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31 di sana dijelaskan,
Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu, ikut berjalan di atas air." Maka kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan Petrus berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Petrus mulai merasa takut. Dan rasa takut itulah yang membuat akhirnya Petrus nyaris mulai tenggelam. Dan ketika Petrus mulai tenggelam, Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bukankah seringkali itu juga yang kita alami? Setelah mendengarkan firman Tuhan, puji Tuhan, iman kita kuat dibangkitkan kembali. Tetapi begitu kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan, mulai muncul kekhawatiran lagi. Mari saudara pendengar, kita mau bersama-sama belajar. Melatih diri kita untuk belajar, percaya kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu dengan segenap hati kita. Percaya dengan sepenuh-penuh hati kita. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Tuhan tetap berkuasa. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sadarilah pertama bahwa Tuhan mengizinkan situasi sulit itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kita melewati semua kesulitan itu bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan melepaskan kita dari semua kesulitan itu setelah kita berhasil melewatinya. Yang kedua adalah, percayalah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh-penuh hati kita bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengerti dengan semua apapun persoalan yang kita sedang hadapi saat ini. Tuhan pasti akan datang menolong kita tepat pada waktunya, dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah datang terlambat. Dan yang ketiga, percayalah dengan sepenuh-penuhnya bahwa Tuhan tetap berkuasa dan masih berkuasa dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sekianlah dahulu perjumpaan kita. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa pada kesempatan berikut. Disertai doa dari studio, Tuhan memberkati sekalian pendengar. Amin. Haleluya, puji Tuhan, benar sekali. Ketenangan itu sangat kita butuhkan di masa-masa yang sulit ini, sehingga kita bisa berdoa dan mengucap syukur dan tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang setia, Dia senantiasa selalu sanggup menolong kita. Apapun kondisi kita, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan, Gunung Batu Terkuat. Nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu
Haleluya, benar. Di dalam Yesus kita lebih dari pemenang. Amin. Dan kita tidak perlu ragu karena kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang sungguh ajaib, yang sanggup selalu menolong kita. Tak pernah aku ragu. Kasih setiamu dalam Engkau yang memegang hidup kami aman bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, memegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tak luntur langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya dan kami tidak takut Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, walaupun kami berjalan dalam lembah kelam sekalipun, Engkau tetap membimbing kami. Engkau Allah yang tetap menopang kami. Engkau Allah yang memegang tangan kanan kami dan memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan. Tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang
tidak takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Sebab Engkau Allahku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Demikianlah para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera, kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Amin.